Waalaikumsalam. Ya, Aldi, silakan masuk. Silakan duduk. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Kak. Perjalanan ke sini gimana? Alhamdulillah lancar walaupun sedikit panas. Ya, panas sekali hari ini ya. Sepertinya ada yang kita bicarakan hari ini. Ya Kak, ini saya ingin meminta bantu tentang permasalahan saya Kak. Oh, permasalahan begitu. Kalau boleh saya tahu nih, permasalahan seperti apa sih yang sedang kamu alami? Ya sedikit kecewa aja sama orang tua. Kecewaan terhadap orang tua begitu. Sebelumnya saya mau tanya, kamu udah pernah mengikuti konseling? Belum Kak? Belum, berarti belum tahu ya apa itu konseling. Belum. Oke, sedikit saya jelaskan apa itu konseling. Nah, konseling individual ini adalah salah satu layanan dari bimbingan konseling di mana caranya itu kita bertatap muka seperti sekarang, di mana saya sebagai konselor dan kamu sebagai klien, dan nanti kita akan bersama-sama mencari solusi dari permasalahan yang kamu alami ini. Nah, nanti pun tujuan dari konseling ini yang pertama itu adalah terentasnya permasalahan yang kamu alami. Selanjutnya kamu di akhir nanti itu akan menjadi mandiri karena kamu mengambil keputusan sendiri. Saya menyerahkan keputusan akhir itu di kamu. Nah, selanjutnya itu ada pun asas-asas dari konseling ini. Yang pertama itu adalah asas kerahasiaan, di mana seluruh data ataupun informasi yang kamu berikan kepada saya itu akan saya jamin itu terjaga, akan saya rahasiakan, serta tidak akan diberitahukan kepada pihak lain seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada asas kegiatan, di mana kamu di dalam konseling ini berperan aktif dalam menyampaikan permasalahan kamu secara terbuka seperti itu. Selanjutnya itu ada asas kesukarelaan, di mana kamu secara sukarela datang kemari dan menceritakan permasalahan kamu. Nah, selanjutnya itu ada asas keterbukaan, di mana kamu secara terbuka menceritakan permasalahan kamu, dan saya pun secara terbuka dalam membantu kamu dalam mencari solusi. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak Kak. Sudah paham ya apa itu konseling? Nah, baiklah, kan kamu tadi bilang kamu merasa kecewa terhadap orang tua. Ya. Nah, kalau boleh saya tahu, boleh ceritakan permasalahannya gimana? Ya orang tua itu sudah pisah. Namun tidak ada kejujuran antar kedua belah pihak kecuali si ayah. Tidak ada kejujuran, kira-kira boleh ceritakan kejujurannya seperti apa? Ya mereka pisah secara diam-diam tanpa sepengetahuan saya. Namun keluarga yang lain sudah tahu. Oh, nah berarti saat kamu mengetahui itu apa yang kamu lakukan? Ya sedikit kecewa dan sedikit kesal. Sedikit kesal. Selanjutnya cuman ada sesuatu yang kamu lakukan atau bicarakan gitu sama orang tua kamu? Ada beberapa kali saya tanya, tapi tidak ada jawaban, dan akhirnya saya kabur. Oh, setelah kamu kabur itu tindakan orang tua apa yang orang tua kamu lakuin maksudnya? Setelah tahu kamu kabur? Ya kalau dari pihak ibu ya biasa aja. Namun dari pihak bapak malah menyuruh saya datang ke rumahnya untuk menjelaskan supaya saya bisa kembali lagi ke rumah. Terus apa yang kamu lakuin selanjutnya? Ya saya tanya kepada ayah saya tentang apa yang terjadi yang sebenarnya dan mengapa bisa terjadi macam itu. Lalu apakah ayah kamu menceritakannya? Ya, sedikit menceritakan. Nah, setelah kamu mendengar pernyataan dari ayah kamu, lalu tindakan kamu seperti apa? Ya
sedikit lega, tapi masih ada sedikit kesal karena waktu saya kembali, saya menanyakan kepada ibu saya tidak jujur kepada saya lagi. Tidak jujur. Nah, tindakannya seperti apa kalau boleh tahu? Tindakan Dari ibunya. ya Tidak hanya jujurnya seperti apa? tiap saya nanya dia diam atau pergi tempat lain. Itu setiap kamu bertanya. Iya. Nah, lalu dari kamunya seperti apa? Ya saya tetap mencoba menanyakan lagi terus, tapi tidak ada jawaban. Tapi saya mendapat jawabannya dari adiknya ibu. Oh, dari adiknya ibu. Kira-kira kalau boleh saya tahu, itu udah sesuai dengan harapan kamu jawabannya atau belum? Jawabannya bisa dibilang ngambang antara jawaban ibu dan ayah. Ngambang ya. Nah, setelah itu kira-kira ada lagi nggak sih yang tindakan dari orang tua kamu yang bikin kecewa gitu, yang paling kecewa? Ya cuma kejujuran sih. Cuma kejujuran seperti itu. Oke. Kan tadi dari tahu dari adik ibu gitu. Nah, dari pernyataan tersebut kamu ada melakukan suatu tindakan nggak? Mungkin gimana ya, mungkin kamu tanya lagi gitu sama ibu tentang pernyataan dari adik ibu tadi? Enggak, Tetap masih tetap bertanya tapi tidak ada jawaban. Oke. Nah, saya dapat saya simpulkan berarti Aldi ini permasalahannya dengan ibunya, begitu kan? Kecewa dengan ibu karena tidak jujur seperti itu. Nah, di sini saya akan melakukan sebuah teknik konseling, yaitu teknik kursi kosong, di mana Aldi bermain peran nanti di dalam teknik ini. Contohnya seperti ini. Nanti Aldi yang pertama, Aldi berperan menjadi diri sendiri dan saya berperan menjadi ibu Aldi. Nah, sekarang kita coba ya. Nah, seandainya nih Aldi ada di suatu ruangan seperti ini, anggap saya ibunya kan, ada waktu berdua untuk ngomong. Nah, apa sih yang ingin Aldi tanyakan dan apa sih yang ingin Aldi sampaikan pada ibunya? Ya cuman ingin supaya ibu lebih jujur lagi, walaupun itu cukup menyakitkan untuk saya, setidaknya jujur aja. Gimana kira-kira kata-katanya untuk ibunya? Anggap saya bisa bagi ibu kamu, coba ngomong gitu. Bu, kenapa ibu pisah dengan ayah? Gimana ya? Sebenarnya ada sih permasalahannya, cuman kayaknya kamu sebagai anak kamu gak perlu tahu lah kayaknya. Ya walaupun gitu, setidaknya waktu hari ibu pisah itu dengan ayah, setidaknya harus dibagi tahu kepada saya, walaupun itu sedikit sakit. Iya, gimana ya nak, soalnya kan waktu itu kamu masih kecil gitu ya, ibu nggak mau membebani kamu dengan permasalahan orang tua. Ada lagi? Ya walaupun itu, setidaknya jujur aja gitu Bu. Sedikit aja, walaupun sedikit gak masalah. Jangan kabur-kaburan, jangan pergi-pergi, pokoknya jujur. Hanya kejujuran yang butuh. Kalau begitu ibu mungkin akan mempersiapkan diri dulu apa yang ingin ibu katakan kepada kamu. Mungkin ibu butuh waktu lagi gitu agar bisa mempersiapkan diri untuk menceritakannya kepada kamu seperti itu, karena ibu merasa permasalahan orang tua ini nggak harus diketahui oleh anaknya. Ibu, kira-kira ibu minta maaf apa
Aldi bisa memaafkan ibu? Kalau ibu tidak berbohong lagi, dimaafkan secara langsung. Nah sekarang kita ganti peran gitu. Gimana kalau kita pindah tempat duduk aja? Nah sekarang nih Aldi menjadi ibunya dan saya menjadi Aldi. Nah kira-kira apa sih, gimana usaha Aldi sebagai seorang ibu agar meyakinkan diri Aldi itu bisa percaya lagi sama ibunya? Maafkan ibu ya, ibu bakal jujur lagi, walaupun itu cukup berat untuk ibu jujur kepada Aldi, tapi Aldi coba cari untuk sedikit dewasa, jangan seperti anak kecil, walaupun hanya karena kesalahan kecil Aldi kabur-kaburan, marah ataupun mengamuk tempat lain. Tapi kan Aldi cuman butuh kejujuran dari ibu gitu. Aldi pengen tahu alasan ibu sama bapak tuh cerai kenapa gitu. Aldi ini udah besar, Aldi ini merasa udah dewasa gitu, kenapa masih dianggap seperti anak kecil? Bukan seperti itu, nanti ibu nunggu waktu yang tepat, nanti Aldi bakal tahu jawabannya. Berapa lama lagi sih bu? Udah selama ini sudah Aldi bertanya, ibu kabur-kaburan terus gitu, kenapa ibu seperti itu terus? Ibu kabur karena belum sanggup jelasinya kepada Aldi, karena masalah ini bukan untuk Aldi tapi untuk orang tua Aldi. Tapi dimanapun kan kalian kan orang tua Aldi gitu, nggak seharusnya kalian berbohong terus sama Aldi. Kalau itu ibu minta maaf, nanti ibu bakal usahakan untuk jujur terus. Oke. Baiklah, terima kasih. Saya mau tanya, gimana perasaan Aldi setelah melakukan konseling ini? Ya sedikit lega aja. Lega gitu. Kira-kira apa sih komitmen Aldi ke depannya gitu? Ya berusaha nerima apa yang terjadi, Berusaha ikhlas gitu ya. Apa Aldi akan bertanya gitu sama ibu? Atau kan dari yang Aldi ngomong tadi kan sepertinya Aldi udah tahu alasannya, tapi Aldi tetap bersikeras ingin tahu seperti itu. Itu berarti Aldi harus ikhlas. Berarti sudah lega begitu. Apa ada rasanya yang ganjal lagi gitu, boleh ceritakan? untuk sekarang belum ada. Tidak ada. Masih ya? ada itu. Baiklah. Kalau rasanya nanti masih ada permasalahan, kamu boleh datangi saya lagi dan kita tentukan lagi waktunya di hari selanjutnya seperti itu. Baiklah, terima kasih kepada Aldi sudah mau datang kemari.